Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang lemah. Allah jalla wa ala telah mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia tercipta dalam keadaan lemah. Lemah dari segala aspek. Lemah jiwanya, lemah fisiknya, lemah berarti banyak kekurangan dan aibnya, dan lain sebagainya. Ketika manusia menyadari bahwa ia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan, maka cara untuk mengatasi dan menutup kelemahannya adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika fisik kehilangan kekuatannya, maka itu adalah karena kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika jiwa ini lemah, mengalami depresi, merasakan tekanan batin yang luar biasa, tidak ada kekuatan yang datang dari Allah, itu karena lemahnya syukur seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika aib dibuka, disebar, menjadi bahan olok-olok manusia kepada kita, bahkan yang tidak kita sangka, aib yang kita tutup baik-baik, kita tutup rapat-rapat, ternyata diketahui pula oleh manusia. Itu karena kita jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwatal iman, kalau ada aib kita yang begitu banyak itu tidak diketahui oleh orang, bukan karena kita adalah orang yang memang pandai menutup aib. Ketika aib kita tidak diketahui oleh manusia, padahal aib kita begitu banyak, itu semata-mata karena Allah yang menutup aib kita. Li'annallahu wasittir, karena Allah itu maha penutup aib hambanya. Jadi orang yang ditutup aibnya oleh Allah Jalla wa'ala karena dia pandai bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena uangnya, bukan pula karena jabatannya, bukan karena nasabnya. Seorang itu dijaga kemuliaannya oleh Allah Jalla wa'ala, ditutup aibnya karena ketaatannya dan syukurnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, majelis ilmu kita pada hari ini ingin kita manfaatkan
untuk membahas suatu tema yang sangat penting, di mana banyak dari kita salah dalam menjaga dan menata hati. Padahal hati adalah alat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Hati ini hanya milik Allah. Hati kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak meletakkan dua hati pada tubuh seorang manusia. Ketika hati ini hanya Allah, tetapkan satu buah saja, satu jiwa saja, berarti jiwa kita, hati kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika hati kita hanya untuk Allah, tidak boleh kita memberikan hati kepada anak, tidak boleh kita memberikan hati kepada orang tua, kepada suami, kepada orang yang kita cintai. Hati ini hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, Allah Jalla wa'ala mengetahui bahwa manusia punya rasa cinta. Cinta kepada anak, cinta kepada cucu, cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada orang tua, cinta kepada harta. Tapi jangan sampai kecintaan kita kepada Allah menjauhkan kita dari Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada mereka, kepada apapun di dunia, membuat kita terpisah dari Allah Jalla wa'ala. Jangan berikan hati kepada sesuatu yang akan berpisah dengannya. Jangan berikan hati kita kepada sesuatu dan seseorang yang tidak bersama kita ketika kita kembali kepada Allah. Sebuah kebodohan, kesalahan fatal ketika kita berikan hati, berikan kekuatan cinta kita kepada seseorang, kepada sesuatu di dunia ini yang tidak akan menemani kita ketika kita berada di liang kubur. Ketika kita menghadap Allah, ingat para jamaah sekalian, yang kita bawa hanya hati dan amal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kita ketika kembali kepada Allah membawa amal. Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fa idza dufina raja'a ithnan wa baqiya ma'hu wahid wa huwa amaluhu." Ketika seorang meninggal dunia, lalu akan dimakamkan, yang menyertai jenazahnya, proses pemakamannya 3 hal yang ada pada dunianya. Ketika akan dimakamkan, jenazahnya diiringi, ditemani oleh keluarganya dan juga hartanya serta amalnya. Namun ketika jasadnya dimasukkan ke liang kubur, keluarga dan hartanya dikembalikan ke rumahnya, sementara yang menemaninya sampai liang kubur hanya amalnya. Untuk apa kita bela anak kita? Untuk apa anak kita bikin kita pusing, bikin kita sedih, sampai kita lupa kepada Allah? Sementara kita kembali kepada Allah hanya sendiri. Kulluhun atihi yaumal qiyamati farda. Kita kembali kepada Allah hanya sendiri. Tidak ada anak kita yang akan membantu kita, menolong kita. Tidak ada orang-orang yang selama di dunia dekat dengan kita, membantu kita menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, membantu kita agar terlindung dari adab kubur. Tidak ada. Hanya hati dan amal soleh kita yang akan membuat kita merasakan nikmat kubur, terhindar dari adab kubur. Hanya itu.
Ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanya untuk menghadirkan hati yang bersih, amal yang soleh, jangan biarkan dunia, jangan biarkan orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita merusak hati kita. Karena kalau rusak hati kita berarti sudah rusak hubungan kita dengan Allah. Kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan gegabah, jangan lupa, hanya Allah yang dapat membahagiakan kita. Anak yang kita lulukan bisa membahagiakan kita, belum tentu bisa membahagiakan kita. Sesuatu di dunia yang sangat kita banggakan belum tentu bisa membahagiakan kita. Tapi Allah pasti akan bahagiakan kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya ingatkan, kita tidak boleh sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berlarut-larut dalam kesedihan. Don't be sad. Itu harus menjadi prinsip kita. Apakah seorang mukmin boleh sedih? Boleh. Boleh seorang mukmin sedih. Allah Jalla wa Ala tidak menafikan rasa sedih dari seorang mukmin. Bagaimana misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari Muslim, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala nasab wala hazan illa kafarallahu bi khataya." Tidaklah seorang mukmin mengalami kegelisahan, dan kegundahan, kelelahan jiwa, lelah jiwanya. Wala hazan, tidaklah seorang mukmin merasakan sedih yang mendalam oleh sebab apapun itu, kecuali Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Jadi hadis ini, kata para ulama, bukan untuk membenarkan seorang mukmin melegalkan atau seorang mukmin membiarkan dirinya berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, ketika ada sesuatu yang membuatnya sedih, maka segera atasi rasa sedihnya dengan baik, agar sedihnya bisa menjadi pahala, agar sedihnya bisa menjadi bekal akhirat. Karena Nabi di sini mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala nasab wala hazan illa kafarallahu bi khataya." Tidaklah seorang mukmin merasakan kesedihan oleh sebab dunia, ditimbulkan yang disebabkan oleh orang-orang yang dia cintai lalu mengecewakannya, lalu dia sedih. Di saat itu dia harus melakukan hal yang tepat agar sedihnya bisa menjadi ladang pahala, bukan membuatnya lemah, bukan membuatnya lalai, apalagi cenderung kepada maksiat kepada Allah. Ingatkan diri kita, kalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita sedih, terutama ujian yang datang dari orang yang kita sayangi, ingatkan diri kita bahwa saat itu kesempatan besar untuk mendatangkan dan mendapatkan pahala dari Allah. Wallahi, pahala besar bisa jadi kita dapatkan dari musibah yang membuat kita sedih. Bukan karena sholat kita, bukan pula karena puasa Ramadan kita, bukan pula karena haji dan umroh kita. Bisa jadi, bahkan kemungkinan besar, pahala besar, ladang pahala begitu luas kita dapatkan dari sesuatu yang membuat kita sedih, lalu kita ikhlas dan bersabar dalam menghadapinya. Kita tidak boleh lalai,
Kita tidak boleh bodoh. Kalau ada hal, ada peristiwa, ada persoalan yang membuat kita sedih, minta kepada Allah, ya Allah jadikan ini ladang pahalaku. Jadikan kesempatan yang memilukan tersebut kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, kesempatan untuk mengeluh dan curhat kepada Allah Jalla wa'ala. Para jamaah sekalian, ketahuilah wa musibah kullu bala'in fid dunya, semua musibah, ujian, cobaan di dunia tujuannya bukan untuk menyengsarakan kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita menderita. Allah Jalla wa'ala menimpakan musibah kepada hamba yang beriman agar mereka berpaling dari makhluk dan kembali kepada Allah. Allah Jalla wa'ala memberi kita musibah, terutama musibah yang datang dari orang yang kita cintai, musibah dari sesuatu yang kita banggakan, dan itu bukti cinta Allah kepada kita. Allah Jalla wa'ala apabila mencintai kita, maka Allah akan menguji kita melalui orang yang kita sayangi. Hadirkan ikhlas, kesabaran, dan mohon doa kepada Allah, karena disitulah ada ladang pahala yang sangat besar. Dan ketika Allah memberi kita ujian besar, musibah besar yang menyita perhatian, yang melemahkan jiwa, yang menimbulkan kesedihan yang mendalam, yakinilah persoalan itu, musibah itu bukan untuk menyengsarakan kita, tapi untuk membuat kita berpaling dari makhluk, membuat kita tidak lagi memberi perhatian besar kepada dunia. Justru musibah agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali kepada kekasih kita yang pertama. Naqil fuada kahithu syi'ta minal hawa mal hubbu bilal habibil awwali kam manzilin ya alful fata wa hanidu abadali awwali manzil. Ketika kamu hadir di dunia sendiri, lalu pada akhirnya dengan berjalannya waktu, lalu kalian menemukan orang yang menjadi seorang yang menjadi tambatan hati. Hatimu sayang kepada orang tuamu, hatimu sayang kepada pasangan hidupmu, hatimu sayang kepada anakmu. Nakil fu'adaka, silahkan, boleh, tidak masalah kita sayang, menyayangi orang kita cintai. Mal hubbu illa bil, tapi jaga kesetiaan, karena hati ini milik Allah. Jangan memberikan kecintaan secara mutlak kepada siapa selain Allah. Ingat, semua selain Allah bisa membanggakan dan bisa mengecewakan. Ahbib habibaka haunan ma asa iyakuna habibuka baghidhan ma wa abghid baghidhaka haunan ma asa iyakuna baghidhaka habiban ma. Jangan berlebihan dalam menyayangi seseorang. Bisa jadi orang yang kamu sayangi akan mengecewakanmu dan menjadi orang yang paling kamu benci. Dan bencilah selain Allah sekedarnya, jangan terlalu benci. Bisa jadi orang yang paling kamu benci menjadi orang yang paling kamu cintai. Itu prinsip. Cinta kepada manusia tidak boleh bersifat mutlak, karena tidak ada makhluk yang tidak mengecewakan. Para jamaah sekalian, yang membuat kita sedih, yang membuat kita kecewa, karena kita tidak bisa menata hati dengan baik ketika bermuamalah dengan orang sekitar kita, terutama orang yang kita sayangi. Terlalu banyak berharap kepada mereka, terlalu sayang kepada mereka, makanya ditata hati dengan baik. Jangan membuat kita berlarut dalam kesedihan. Ditata hati dengan baik, sayangi mereka karena perintah Allah, cintai mereka karena Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau kita melihat Al-Quranul Karim, kita merujuk kepada Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk kita, pedoman hidup kita. Allah menyebutkan kata sedih pada beberapa ayat, di antaranya surah, di antaranya adalah surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ayat Surah Al-Mujadalah ayat 4, Surah Ali Imran ayat 139, Surah An-Nahl 127, Surah At-Taubah ayat 40, Surah Al-Baqarah ayat 338. Dari beberapa ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang sedih, tentang kesedihan seorang mukmin, maka bisa disimpulkan. Yang pertama, tidaklah Allah Jalla wa'ala, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesedihan dalam Al-Quran yang dirasakan oleh seorang mukmin kecuali Allah melarang. Dalam konteks melarang, artinya seorang mukmin tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Contoh Ali Imran 31-39, Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu, jangan merasa hina, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Contoh surat An-Nahl ayat 127, wala tahzan alaihim, jangan sedih hanya karena mereka. Wala tahzan alaihim, jangan membuat sedih, jangan biarkan dirimu sedih karena ulah dan perbuatan atau karena kecewa terhadap seorang yang kalian percayai dan sayangi. Jangan biarkan hati ini terlalu sedih, berlarut dalam kesedihan hanya karena makhluk. Tidak boleh. Sedih sesaat boleh, karena itulah sifat manusia, punya rasa sedih, punya rasa cinta, punya rasa benci, punya rasa rindu. Tapi berlarut-larut tidak boleh. Wala tahzan alaihim, seorang mukmin tidak boleh berlarut dalam kesedihan hanya karena urusan makhluk, urusan dunia, tidak boleh. Kalau ada orang mukmin ngaku muslimah, ngaku muslim, berlarut dalam kesedihan hanya karena dia kecewa sama anaknya, kecewa sama suaminya, berarti dia lemah. Berarti lemah imannya. Ya ikhwatal iman, dunia itu kecil. Umur dunia sahla wa saghira, urusan dunia kecil. Yang besar itu akhirat. Yang besar itu Allah Jalla wa'ala. Kenapa dia begitu sedih? Karena urusan anak. Kenapa dia sedih? Karena urusan harta. Karena bagi dia dunia itu besar. Karena bagi dia dunia itu penting. Tapi ketika dia melihat, ketika dia memiliki keyakinan bahwa Allah adalah segalanya, yang besar itu hanya Allah, maka dia tidak akan pernah sedih berlarut-larut ketika dikecewakan oleh orang yang disayangi. Seorang mukmin tidak boleh terlalu sedih sampai melemahkan jiwanya, sampai menurunkan dan menghilangkan semangatnya beribadah dan beramal soleh hanya karena urusan dunia. Ingat, kita datang tanpa membawa apapun dan tidak bersama siapapun. Dia hadir dalam proses hidup kita. Kita berjalan dengan umur kita, lalu datang orang tua kita. Kita lahir dari mereka. Awalnya kita tidak mengenal ibu kita, tidak mengenal ayah kita, lalu kita mengenal dan mulai sayang. Itu mereka hadir dengan proses. Demikian pula pasangan hidup, harta, anak, yang dari awal sudah ada, hadir bersama kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, kata sedih di Al-Quran Allah sebutkan dalam konteks seorang mukmin tidak boleh, tidak hanya tidak boleh berlarut dalam kesedihan, dalam konteks larangan, dan juga hadir kata sedih. Allah menyampaikan tidak ada dalam kamus kehidupan seorang mukmin
berlarut-larut kesedihan. Itu bukan mukmin itu. Lihat surah Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Ciri-ciri seorang yang beriman, dia tidak pernah khawatir terhadap masa depan. Selama dia beriman dan bertakwa, dia serahkan masa depannya kepada Allah. Dia masih punya Allah. Yang membuat masa depan kita suram karena kita tidak beriman. Karena kita tidak bertakwa, karena kita tidak bertawakal. Allah Jalla wa'ala tinggalkan kita sehingga masa depan kita hancur. Selama kita punya iman, selama kita punya takwa, dengan segala keterbatasan kita, uang kita, SDM kita, yakin masih ada Allah. Makanya kita tidak boleh khawatir. Iya, tenang. Jangan lihat kekurangan, jangan lihat masalah. Tapi lihat kita masih punya Allah. Sesuatu yang mustahil bisa terwujud ketika kita yakin kepada Allah. Selama kita bertakwa, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaidum syai'a. Selama kita beriman dan bertakwa, tidak ada yang dapat menghalangi cita-cita luhur kita. Tidak ada yang dapat menghancurkan rencana baik kita. Yang penting kita mempertahankan, menjaga iman dan takwa dengan baik. Masa depan akan dikawal oleh Allah Jalla wa'ala. Lalu apa kata Allah? Walahum yahzanun. Tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim berlarut dalam kesedihan. Tidak boleh. Hanya karena urusan dunia. Kalau ada seorang mukmin sedih, sedih dia. Kenapa sedih? Karena suami saya mengecewakan saya. Begitu maksimal saya menjadi istri yang baik, tapi dia tidak menghargai saya. Kenapa Anda sedih? Karena saya sudah berusaha menjadi ibu yang baik, tapi ternyata mereka, anak-anakku, tidak pandai membalas budi. Sedih. Ada rasa menyesal telah melahirkan mereka. Para jamaah, Allah ingatkan, walahum yahzanun. Jangan hanya karena urusan makhluk, jangan karena urusan orang yang kamu cintai, yang mengecewakan kamu, yang menyakitimu, kamu sedih. Tidak boleh para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'ali akbar hammina, wala taj'ali dunya akbar hammina." Nabi yang mulia salawatu rabbi wassalamu alaihi dalam doanya beliau berkata, "Wala taj'ali dunya." Ya Allah, jangan jadikan dunia, anakku, orang tuaku, keluargaku, suamiku, istriku, hartaku, jangan jadikan mereka membuatku sedih berlarut-larut, ya Allah. Gak boleh. Yang membuatku paling sedih dunia, ya Allah, jangan jadi hatiku ini menjadi hati yang sensitif seperti itu, ya Allah. Berdoa para jamaah seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia yang membuatku paling sedih, yang membuatku paling sedih. Gak boleh. Kita sedih kalau kita luput dari zikir kepada Allah. Kita sedih ketika waktu kita tidak ada doa, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, tidak ada istighfar, tidak ada yang membuat kita dekat dengan Allah. Itu yang membuat kita sedih. Para jamaah sekalian, ketika kita seorang mukmin, Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya dan ilmu dan rahmatnya menentukan nasib mukmin berbeda-beda dan beraneka ragam. Ada seorang muslim yang Allah mudahkan rezekinya, Allah limpahkan hartanya, Allah berikan keluarga yang baik, keluarga yang sakinah, lalu mereka bersyukur dan taat kepada Allah, lalu akhirnya dia masuk surga. Ada sebagian hambanya Allah beri surga bukan melalui syukur. Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya
Ada yang Allah anugerahkan surga bukan melalui syukur, tapi melalui sabar. Ada orang masuk surga karena ketaatannya kepada Allah, karena anak yang soleh. Tapi ada juga orang masuk surga karena dia sabar menghadapi anak yang durhaka. Jangan lihat proses, lihat akhir. Jangan lihat proses, ya Allah. Yang penting bagi kita, doa dan husnudzon kepada Allah. Ingat, surga tidak hanya diraih oleh orang yang bersyukur. Surga juga diraih oleh orang yang sabar. Pintu surga bukan hanya untuk orang yang bersyukur. Pintu surga terbuka lebar. Bahkan besar kemungkinan, bahkan banyak banyak hamba Allah masuk surga karena sabar. Bukankah Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah beri pahala orang yang sabar dalam jumlah yang tidak terhitung. Artinya banyak orang masuk surga karena sabarnya, bukan karena syukurnya. Jadi jadikan semua musibah ladang pahala. Yang penting seorang mukmin telah berikhtiar. Saya sudah mendidik anak saya dengan baik. Saya sudah memuliakan suami semaksimal mungkin. Saya sudah berbakti pada orang tua sebaik mungkin. Saya sudah bersilaturahim dengan keluarga. Saya sudah berikhtiar. Saya sudah berusaha. Saya sudah berdagang. Saya sudah bekerja. Ada prinsip yang harus kita jaga. Seorang mukmin mengambil sebab ikhtiar sebaik mungkin. Lalu ujungnya berbaik sangka kepada Allah. Dan itu yang tidak boleh berubah. Dan itu yang tidak boleh bergeser. Yang penting saya sudah berikhtiar. Adapun mereka menghargai, membalas, itu urusan lain. Yang penting saya sudah berikhtiar. Dan ya Allah, apapun hasilnya, saya akan selalu berbaik sangka kepadamu. Ya ikhwatal iman, ya ibadallah, ra'akumullah. Orang yang paling bahagia di dunia bukan orang yang punya anak soleh, belum tentu. Karena ujian Allah beraneka ragam. Kalau seandainya orang soleh, pasti anaknya soleh. Nabi Nuh tidak boleh punya anak durhaka. Kalau seandainya orang soleh punya suami soleh, Asia tidak boleh punya Firaun. Kalau seandainya orang baik, harus punya suami yang baik, harus punya istri yang baik. Nabi Lut itu Rasulullah. Nabi Lut itu Nuh, orang yang tidak pernah berbuat macam-macam. Hidupnya dekat dengan ketaatan dan kebaikan. Tapi bagaimana istrinya? Istrinya memalukan, berkhianat, durhaka, bahkan mendukung suatu perbuatan di laknat Allah, yaitu homoseksual. Apakah orang baik itu harus punya anak yang soleh? Allah punya hikmah para jamaah. Bukan itu yang penting. Kenapa ya saya tidak pernah macam-macam? Dulu saya anak yang berbakti. Kenapa saya punya anak seperti ini? Kenapa saya punya suami begini? Kenapa? Jangan begitu lihatnya. Itu proses menuju surga. Yang penting adalah saya sudah berikhtiar. Nabdul asbab. Kita sudah mengambil sebab terbaik. Lalu kita akhirnya berbaik sangka kepada Allah apapun hasilnya. Jangan lihat hasil sesuai dengan keinginan, itu salah. Yang membuat seorang berlarut dalam kesedihan, sedih yang terlalu mendalam karena hasilnya kita paksakan sesuai dengan keinginan, itu salah. Karena hasil Allah yang menentukan. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, sebaik mungkin, lalu hasil hadirkan pada hasil ikhtiar berbaik sangka kepada Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allahu Jalla wa'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun hasilnya. Para jemaah sekalian, Allah itu ingatkan diri kita. Jangan lupa, Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kandung kita. Rasulullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi bersabda, Allah arham bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada kita, hambanya daripada ibu kandung kita.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, artinya Allah yang memberikan yang terbaik. Allah Jalla wa'ala ketika tidak memberikan sesuatu yang kita harapkan dengan mudah, artinya Allah ingin kita bersabar. Artinya Allah ingin memberikan yang terbaik. Para ulama berkata, ketika Allah yang memberikan yang terbaik, maka Allah tunda itu menjadi suatu kejutan. Banyak orang-orang baik pengen punya anak soleh, pengen punya suami soleh, pengen punya istri soleha, pengen punya harta yang berkah dan bermanfaat, tapi tidak mudah untuk mendapatkan itu. Allah Jalla wa'ala mempersulit bukan karena tidak ingin memberi, tapi Allah ingin memberi yang terbaik. Karena kesan itu, kesan indah itu kita rasakan di akhir, bukan di awal. Al-ibratu bil khawatim la bil bidayah. Kesan indah itu di akhir. Awalnya kita merasakan penderitaan, kesengsaraan ya Allah, tapi akhirnya Allah kasih yang terbaik di dunia dan akhirat. Ya ikhwata, ingatkan selalu diri kita bahwa Allah memberi kita ujian musibah bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk membuat kita menderita, bukan untuk membuat kita merasakan pedih, kepedihan hati dan jiwa, tapi untuk membuat kita meninggalkan dunia agar kita kembali kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ketika Allah Jalla wa'ala mendapati kita terlalu mencintai anak, terlalu mencintai suami, terlalu mencintai harta, Allah timpakan kita musibah. Kenapa? Karena Allah cemburu, sebagaimana yang telah kita bahas pada bab cemburu. Kok hatinya kok diberikan ke anak ya? Kok hatinya diberikan ke suami, diberikan kepada orang tua, padahal hatinya untukku. Allah timpakan musibah kepada kita melalui orang yang kita sayangi, agar kita mengosongkan hati dari orang yang kita sayangi. Ketika kita mengalami kesedihan yang luar biasa datang dari orang yang kita sayangi, supaya hati kosong dengan musibah. Tidak mungkin hati ini kita kosongkan kecuali dengan musibah. Kalau dengan nikmat, lalai hati ini. Hanya bisa dengan musibah hati ini kita kosongkan. Kapan orang berdoa? Ketika dia mengalami masalah, ketika dia dikecewakan oleh orang yang dia sayangi, ketika dia kehilangan, apapun yang buatnya sedih, dia berdoa, ya Allah. Allah kalau rindu, apabila rindu kepada doa kita, Allah timpakan musibah. Jadi ketika kita mengalami musibah, artinya Allah rindu doa. Karena doa kita yang khusyuk hanya kita lakukan ketika kita mengalami persoalan hidup. Tapi ketika kita tidak mengalami apapun, doa kita hanya formalitas. Kapan doa kita menangis, doa kita khusyuk? Ketika kita menghadapi masalah berat. Berbaik sangkalah kepada Allah. Wallahi, orang mukmin yang terpenting adalah berikhtiar dan berbaik sangka kepada Allah. Itu kunci kebahagiaan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak perlu kita mencari solusi dari agama lain. Alhamdulillah, semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupannya telah disiapkan hal yang memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam hal kesedihan. Bagaimana ketika kita sedih, kita bisa atasi dengan cepat, agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan, terutama kaum wanita yang sangat sensitif jiwanya, yang dapat merusak kenikmatan ibadahnya dan merusak aktivitasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang anak. Masalah ini, kalau sedihnya berlarut-larut akan membuat dia lalai menjadi seorang istri yang baik. Bagaimana dia tetap bijak, tetap dewasa? Dibutuhkan kedewasaan. Dia tidak berpengaruh dengan
kesedihannya, tetap dia menjalankan tugas sebagai seorang istri. Karena tidak ada bedanya pelayanan, kemuliaan diberikan kepada seorang istri kepada suami, apakah dikecewakan atau tidak, tetap muliakan. Tidak kelihatan hatinya sedang sensitif, sedang kecewa, biasa saja dia. Dibutuhkan satu kedewasaan untuk bisa segera mengatasi hati yang sedih, hati yang kecewa. Maka Islam menghadirkan solusi. Apa saja solusinya? Agar hati ini cepat kembali bangkit, kembali normal. Sehingga kesedihan yang ada tidak mempengaruhi objektivitas kegiatan kita. Tetap objektif dia, nggak kelihatan sedih. Ketika kita menyiapkan sesuatu untuk suami, biasa, padahal sedihnya luar biasa. Ketika kita mengantar anak, menyiapkan sarapan untuk anak, ketika kita mengantar jemput, biasa, tetap konsentrasi. Tidak terlihat di raut wajah kita, tidak terlihat dari perilaku kita yang tidak stabil, fokus. Apa amalannya? Ilaikum ba'dul a'mal allati tuzilul ham minal qalb. Berikut ini beberapa amal yang ditunjukkan, yang diberikan dan disajikan oleh Islam untuk mengatasi rasa sedih yang mendalam. Sehingga benar tema ini, don't be sad, jangan terlalu sedih. Yang pertama, amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi rasa sedih adalah doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Umamah dan juga kepada kita umat Islam, umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengalami kesedihan oleh sebab apapun itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika datang ke Masjid Nabawi, lalu beliau mendapati Abu Umamah dalam keadaan mukanya pucat, matanya bengkak, lemah fisiknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Umamah, kenapa kamu? Nabi alaihissalam seorang pemimpin yang sangat memperhatikan orang-orang sekitarnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenapa kamu ya Abu Umamah? Ya Rasulullah, fa inni asabanil hammi wal hazan. Saya sedang sedih ya Rasulullah. Ada masalah, persoalan dalam hidup saya yang sedang menyita hati saya. Sedih, membuat saya sedih. Mengganggu aktivitas saya. Merusak khusyuk saya dalam beribadah. Apa itu? Ya Rasulullah, saya terlilit hutang. Dan beliau berikan contoh bahwa yang membuat beliau sedih, bingung dia bagaimana bayar hutang sementara dia nggak punya uang. Penghasilan dia kecil. Sementara hutangnya besar karena kebutuhan, desakan ekonomi. Di sini kita belajar dari hadis ini para jamaah. Jangan menghitung dengan hitungan manusia, tapi hitungan dengan hitungan Allah Jalla wa'ala. Lihat, secara logika Abu Umamah mengatakan, bagaimana saya bisa melunasi hutang sementara penghasilan saya kecil dan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lalu kapan saya bisa melunasi hutang? Itu yang membuat saya jadi nggak tenang, sedih, bingung saya. Apa kata Nabi alaihissalam? Ya Abu Umamah, saya ajarkan kamu doa. Jangan biarkan dunia membuatmu sedih, apapun itu masalahnya. Kebetulan salah satu contoh masalahnya masalah hutang. Bisa jadi kita masalah anak, masalah suami, masalah keluarga. Apa doanya? Saya ajarkan kamu doa. Kalau kamu baca doa ini, Allah akan hilangkan rasa sedih dari hatimu. Allah akan bantu masalahmu. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal azzi wal kasal wal wada'ud din wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal azzi wal kasal. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wa ghalabatid din wa qahlir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan jiwa. Jadi penting juga, kenapa orang berlarut dalam kesedihan? Ada korelasinya, di mana lemah jiwanya. Jiwanya lemah, tidak mudah bangkit gitu. Jadi orang itu kenapa berlarut dalam kesedihan, apalagi karena urusan dunia? Karena jiwanya lemah. Makanya di sini Rasul mengajarkan kita berlindung dari kelemahan, dari jiwa yang lemah. Wal ajzi wal kasali, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Dari rasa malas. Wa ghalabatid din, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Jadi minta kepada Allah agar kita tidak terlilit hutang. Wa ghalabatud din. Wa qahlir rijal, ya Allah, jangan sampai aku dikejar-kejar oleh debt collector. Itu doanya. Wa qahlir rijal, dikejar-kejar orang hanya karena urusan dunia yang mana kita tidak sengaja untuk tidak bayar, tidak menyelesaikan, tapi karena ketidakmampuan saya. Dan itu nanti untuk lebih jelas silahkan nanti para jamaah sekalian lihat di Google doa kesedihan. Ya, salah satu doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajzi wal kasal wa ghalabatid din wa qahrir rijal. Ya, wa qahri rijal. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang berikutnya adalah ketika kita mengalami sesuatu yang membuat kita sedih, jadikan momen itu kesempatan untuk belajar ikhlas. Jangan merasa memiliki. Belajar ikhlas itu artinya jangan merasa miliki. Jangan merasa selain Allah itu tidak mengecewakan. Belajar ikhlas, maknanya luas. Ketika masalahnya datang dari orang kita sayangi, oh iya, saya belajar ikhlas deh. Yang mengecewakan, yang tidak mengecewakan hanya Allah. Saya sadar, siapapun dia, walaupun dia yang saya anggap sempurna, ternyata dia makhluk bisa mengecewakan. Itu belajar ikhlas. Ketika kita sedih karena kehilangan, maka belajar ikhlasnya seperti apa? Jangan belajar tidak merasa memiliki. Kenapa sedih? Karena merasa memiliki. Apakah kita memiliki? Tidak. Semua milik Allah Jalla wa'ala. Anak milik Allah, cucu milik Allah, orang tua milik Allah, suami milik Allah, istri milik Allah, harta milik Allah, itu semua titipan. Kok kita sedih kehilangan? Tidak pantas. Tidak sepatutnya seorang yang tidak miliki sedih ketika kehilangan. Harusnya kita sedih kalau kita kehilangan Allah. Wallahi yang pantas membuat kita sedih kalau kita kehilangan Allah. Ketika kita kehilangan kenikmatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu yang harus membuat kita sedih. Pada saat kita mengalami hal yang menyedihkan, saat itu jadikan momen untuk belajar ikhlas. Menyadarkan diri kita untuk belajar ikhlas. Yang kedua, atau yang ketiga, mengingat nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan hanya terfokus kepada sesuatu yang membuat kita sedih. Apa yang membuat kita sedih? Bandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita berlarut dalam kesedihan? Kenapa kita terlalu sedih? Sedih dalam jangka waktu yang panjang, sampai mengganggu aktivitas kita,
membuat kita tidak fokus, membuat kita tidak konsentrasi, membuat kita terlihat tidak begitu dewasa, bahkan membesar-besarkan masalah yang padahal tidak besar, bahkan berperilaku tidak baik. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita hanya fokus kepada sesuatu yang menyebabkan kita sedih, tapi kita lupa nikmat Allah yang lain. Lihat nikmat Allah, bandingkan sesuatu yang menjadikan itu dengan nikmat Allah yang banyak. Apa yang buat kita sedih? Yang buat kita sedih anak misalnya. Alhamdulillah kita masih punya hidayah. Alhamdulillah kita masih punya suami yang baik. Anak lawan tapi suami baik. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak tidak nurut, tapi Allah berikan rezeki yang mudah, dimudahkan rezeki kita, sehingga kita bisa umroh, sehingga kita bisa berzakat, sehingga kita bisa berinfak. Ujian orang beda-beda. Jangan fokus kepada sesuatu yang membuat kita sedih, bandingkan nikmat Allah yang lain. Allah Jalla wa'ala mengajarkan kita, ketika kita mengalami kesedihan oleh sesuatu sebab, maka jangan terfokus kepada sebab itu. Bandingkan, hancurkan sebab sedih itu dengan nikmat Allah yang lain yang kita rasakan hingga saat ini. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Surat Luqman ayat 20. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Begitu berlimpahnya nikmat yang Allah berikan kepadamu. Nikmat yang terlihat dan yang tidak terlihat. Alhamdulillah, saya diuji tidak punya anak. Sedih memang. Tapi alhamdulillah, kok hidup saya sakinah, tenang. Sementara mereka yang anaknya banyak, kok tidak tenang, hidupnya berantakan. Alhamdulillah. Kita harus fokus pada diri kita. Dalam urusan dunia, jangan melihat orang yang di atas kita. Karena hal itu membuat kita tidak pandai bersyukur. Tapi dalam urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Makanya Nabi SAW bersabda, undur ila man huwa fawqakum, undur wala tandur ila man huwa fawqakum, undur ila man huwa dunakum wala tandur ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Dalam urusan dunia, kekayaan, jabatan, pangkat, prestasi, apapun itu, jangan melihat orang yang di atas kita, kata Nabi SAW. Jangan terlalu iri, kecuali mereka bisa bermanfaat dengan dunia mereka. Baru kita iri. Tapi kalau sekedar kaya, jangan iri, merusak hati. Iri, kapan kita boleh iri? Ya Allah, orang kaya itu duitnya banyak, tapi luar biasa dia. Berzakat, menyentuh anak yatim, membangun masjid, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin. Ya Allah, iri saya. Kita boleh iri orang yang di atas kita secara duniawi kalau dia bermanfaat dengan dunianya, itu boleh iri. Tapi kalau dia hanya punya mobil, anaknya bisa sekolah di sekolah mahal, jangan iri. Tapi ketika lihat, subhanallah, udah sekolahnya mahal, tapi luar biasa sekolahnya bikin dia jadi soleh, bikin dia hafal Quran, ya Allah, iri saya. Jadi anak yang berbakti, anak yang takut Allah, saya pengen punya anak seperti itu. Itu jaga, cara menjaga hati para jemaah. Kemudian, ya, apa namanya? Kita harus selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan hal yang membuat kita sedih dengan nikmat Allah yang lain. Itu cara jitu mengatasi rasa sedih. Terutama kaum wanita, saya pesan, jangan terpaku, jangan fokus kepada sesuatu yang menyebabkan kita sedih. Yang membuat jiwa wanita lemah, karena dia fokus kepada sebab yang membuatnya sedih. Tapi dia lupa nikmat Allah, karena kekurangan wanita mudah melupakan kebaikan. Belajar, ya Allah, jadikan saya wanita yang muda, selalu mengingat kebaikan-Mu ya Allah, selalu mengingat nikmat-Mu ya Allah, sehingga saya tidak putus asa, sehingga saya tidak rapuh jiwa saya, sehingga saya tidak menjadi wanita yang lemah, yang berlarut kesedihan. Saya sadar bahwa dunia ini tempat ujian. Doa yang banyak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian amal yang lain yang bisa mengatasi rasa sedih.
adalah tumbuhkan kedewasaan. Apa itu maksudnya? Yaumuka, yaumuk. Yang sudah terjadi bukan hidup kita. Berarti sudah takdir, serahkan pada Allah. Oh, takdir saya sekarang ini yang saya rasakan yang sudah terjadi, saya datang mendapatkan ujian dari anak, dari suami, dari keluarga, dari usaha. Sudah terjadi, berarti itu sudah takdir. Serahkan ke Allah, jangan dimasukkan ke hati gitu loh. Yaumuka, hari ini, sekarang ini harimu ya sekarang dan besok. Sekarang yang buat kita sedih apa? Selama sekian tahun, sudah berlangsung sekian bulan, sudah terjadi sekian minggu, itu kan sudah terjadi. Yang sudah terjadi, buang dari hati, serahkan ke Allah. Kita punya Allah para jamaah. Kalau nggak punya Allah boleh sedih. Kita masih punya Allah. Yang sudah terjadi, katakan qaddarallah ma syafa'al, sudah terjadi, serahkan ke Allah, jangan dimasukkan ke hati. Itu cara membuat kita mengatasi masalah dan menghilangkan rasa sedih. Yang membuat kita berlarut dalam kesedihan karena tidak bisa mengatur bagaimana ini saya taruh mana, masalah ini ditaruh mana, bingung kita karena bodoh. Kalau sudah terjadi itu sudah takdir. Kenapa ya Allah kok saya punya anak seperti ini, punya suami, kok urus nasib saya kok begini, saya banyak hutang, saya miskin. Sudah terjadi belum? Sudah, jangan taruh di hati. Serahkan ke Allah. Ya Allah, jadikan takdirku yang terbaik untukku ya Allah. Kalau memang takdir itu mudah, maka ridhoilah. Kalau memang takdir itu menyakitkan, pahit, berilah aku kesabaran ya Allah. Gantikan yang lebih baik. Ya Allah, gantikan ya Allah. Palingkan takdir yang tidak baik itu dariku ya Allah. Dan palingkan diriku darinya. Dan berilah aku kekuatan ya Allah agar aku bisa menjadi hamba yang sabar. Harus punya keberanian. Harus punya ketegasan. Ini bukan milik saya, ini bukan urusan hati saya ini. Ini urusan takdir Allah. Ya akhwat, ya ummahat, ibu, akhwat, jangan masukkan sesuatu yang terjadi dalam hati. Serahkan ke Allah. Kapan diserahkan? Sepertiga malam terakhir. Bangun malam. Jangan sampai memeras jiwa, menyita hati. Serahkan, ya Allah, saya serahkan urusan anakku, suamiku, hartaku, duniaku kepadamu ya Allah. Kalau saya pikul, saya nggak kuat ya Allah. Engkau maha kuat ya Allah. Engkau maha kuat, Engkau maha perkasa, Engkau maha bijaksana, Engkau maha lembut. Ya Allah, aku maha lemah. Aku serahkan urusan ini yang membuatku lemah kepadamu ya Allah. Selesai beban. Bangun pagi atau masuk subuh sudah seger. Nikmat, tidak ada lagi beban. Disakiti lagi, ya sudah. Mulai dari awal lagi, berarti lembaran baru. Tidak ada perubahan dari anak, tidak ada perubahan dari suami, tidak ada perubahan dari orang-orang yang mengecewakan kita. Mulai lagi. Kan sudah minta sabar. Berarti ini mulai lembaran baru dari ujian. Hadapi terus. Ingat, jalan menuju surga bukan hanya melalui syukur, tapi bisa melalui sabar. Dan banyak jalan menuju surga. Kemudian, amalan berikutnya adalah hadapi hal yang membuat kita sedih dalam hidup ini, persoalan yang memeras jiwa, menyita, menyayat hati, dihadapi dengan amal, bukan dengan berpangku tangan, bukan dengan melamun, bukan hadapi sesuatu yang menyedihkan hati kita dengan amal. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakari untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, apakah itu laki-laki atau perempuan, lihat, barang siapa yang beramal soleh, memangnya orang beriman itu hidupnya enak terus? Tidak.
Ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih, ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin. Tapi Allah bilang apa? Man 'amila salihan min dzakari untha. Siapa yang beramal soleh. Berarti cara menghadapi keadaan apapun, senang, suka, ya, sedih, benci, cinta, sehat, sakit, hadapi dengan apa? Dengan amal. Jangan biarkan apalagi di saat sedih kita tidak berbuat apapun, malah melamun, malah hanya dengan nangis. Itu tidak memberikan solusi. Tutup celah sedih dalam hati dengan amal. Apa amalnya? Pertama, ngaji, talabul ilm, menghadiri majelis ilmu. Saya sedih karena apapun sebabnya, bismillah, saya berangkat ngaji, insya Allah menghibur saya. Kalau di rumah terus saya nangis, bengkak mata, nggak ada solusi. Hati malah tambah rapuh dan lemah. Pertama, ngaji. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Jaga zikir setelah sholat fardu, zikir pagi petang, ya. Kemudian Al-Quran, terus baca Quran, baca Quran. Kalau memang lelah, menyimak dari YouTube, dari manapun, dengarkan Al-Quran. Wallahi membuat kita sejuk. Itu sangat memberikan keteduhan dalam hati. Mendengarkan tilawatul Quran dari imam yang suaranya bagus, yang bacaannya bagus, sejuk rasanya. Ya, kemudian apa lagi? Memperbanyak sholat. Bukan hanya sholat fardu, sholat sunnah. Terutama apa? Tahajud. Karena sholat terbaik setelah sholat fardu, kata Rasulullah SAW, sholat tahajud. Afdhulus sholati ba'dal fardhi sholatul lail. Sholat terbaik setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bangun malam, ya Allah, minta kepada Allah kekuatan. Kemudian apa lagi? Memperbanyak istighfar. Istighfar. Jadi ketika kita nangis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan mengatakan, aduh ya Allah, gak kuat, aduh. Jangan banyak ya ta'awah, mengeluh, mengatakan, berucap kata aduh, tapi ganti aduh dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, sambil mengelus dada, astaghfirullah, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak ibadah sunnah selain sholat sunnah. Sedekah, perbanyak sedekah. Sedekah itu dapat menolak dan mengangkat bala. Atasi musibah yang menyebabkan kita sedih dengan banyak sedekah. Terus apalagi? Puasa sunnah. Ya. Yang terakhir, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, amalan untuk mengatasi rasa sedih adalah salat yang khusyuk. Terutama kaum wanita. Memang juga berlaku bagi laki-laki, tapi khususnya kaum wanita. Karena banyak dari mereka yang sholatnya hanya sebatas ritual, rutinitas, tapi tidak dengan ruh. Wallahi, sholat khusyuk obat kesedihan hati. Bagaimana Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 46, di sana Allah menyebutkan solusi obat hati yang sedih adalah salat yang khusyuk. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika kamu menghadapi masalah yang berat, persoalan berat dalam hidupmu yang menyayat hatimu, yang menimbulkan kesedihan yang mendalam, maka hadapi masalah itu dengan apa? Dengan sabar dan salat yang khusyuk. Walaupun kata Allah, salat khusyuk tidak mudah, wa innaha lakabirah, kata Allah. Memang tidak mudah, tapi hadapi dengan khusyuk. Tapi kebanyakan malah terbalik, gara-gara ada masalah, ya Allah, nggak khusus salat, malas salat dah. Jangan dibalik. Justru dengan kita melawan masalah yang berat, yang menyayat dan menyedihkan hati kita, kita berjuang untuk tetap khusyuk. Ya, itu beberapa amal untuk mengatasi rasa sedih oleh sebab apapun di dunia ini. Terakhir para jemaah,
Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang harus kita sadari bahwa sedih atau berlarut dalam kesedihan itu adalah tipu daya syaitan. Sedih bukan dari syaitan. Seorang yang sedih sesaat itu manusiawi. Tapi berlarut dalam kesedihan itu adalah tipu daya syaitan. Apapun sebabnya, ingat para jamaah sekalian, lihat Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah. Ya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 4 Allah berfirman, ya, Allah katakan, "Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Sungguhnya najwa, pertemuan yang bersifat tertutup dan rahasia, ya, ini salah sebab dicontohkan oleh Allah. Contohnya saja, ya, contoh bahwa orang melakukan pertemuan tertutup untuk melakukan persekongkolan dalam hal yang batil atau tidak baik, itu perbuatan syaitan. Ia akan menimbulkan kesedihan. Walaysa bidharihim syai'a. Dan ingat, syaitan tidak akan bisa membahayakan seorang mukmin, ya, dengan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin harus bertawakal pada Allah. Apa yang pelajaran apa yang kita ambil dari surah Al-Mujadalah ini? Kata ulama, kata mufassir, bahwa semua sebab yang menyebabkan kesedihan yang berlarut itu semua ulahnya syaitan. Jadi bedakan, sesuatu yang membuat kita sedih sesaat itu dari Allah. Itu dari Allah Jalla wa'ala. Supaya kita bisa menjadikan sesuatu yang sedih itu, yang membuat kita sedih, menjadi ladang pahala. Tapi kalau sudah, ya, melebihi porsinya, sudah tidak wajar, sudah melampaui batas rasa sedih kita, nah itu berarti sudah masuk wilayah syaitan. Berarti kita sedang tertipu oleh syaitan. Kenapa demikian? Kata Ibnu Qayyim, karena al-huznu daim, kesedihan yang berlarut-larut itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena merusak hati. La maslahata fil qalb, merusak hati dia. Dan ingat, ketika kita berlarut dalam kesedihan, justru itu yang paling disukai oleh syaitan. Alhamdulillah. Karena ketika kita berlarut dalam kesedihan, disitulah sesuatu yang menjadi celah bagi syaitan untuk merusak hati dan amal. Apa tujuannya syaitan membuat kita sedih? Ini orang ini kelemahannya di mana? Syaitan tuh perhatikan 24 jam dia. Oh, wanita ini kelemahannya di anak, dibikin anaknya, ayo ngelawan, lawan, bikin dia terpuruk jiwanya. Bener, ya Allah sedih saya, anak saya begini. Dia tahu kelemahan kita, syaitan itu, dia perhatikan, dia pantau terus. Lalu apa? Untuk apa? Liyaqta'an sayri, agar kita tidak lagi istiqomah. Agar kita tidak lagi berjalan di atas jalan Allah. Berhenti kita istiqomah, berhenti kita berjalan di atas jalan Allah oleh karena sebab anak, harta, suami, keluarga. Ingat, itu tujuan syaitan, membuat kita sedih berlarut-larut. Atau apa? Yuqibu an suluki. Dengan kita diperhatikan oleh syaitan, mana kelemahannya? Kelemahannya di usaha. Kalau usahanya bangkrut, pasti terpuruk dia. Di mana kelemahan dia? Oh, kelemahan dia di kawan. Kalau kawannya berkhianat, meninggalkan dia, pasti terpuruk dia. Ada. Jadi dia pantau kelemahan kita di mana. Supaya apa? Di situ dia datangkan sesuatu yang membuat kita menjadi terpuruk, lalu sedih, sehingga kita berhenti dari amal, dan hati pun tidak lagi menuju Allah Jalla wa'ala. Lihat. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Semua sebab yang membuat kita terpuruk, membuat kita sedih berlarut, itu adalah ulah syaitan. Supaya kita tidak lagi rindu kepada Allah. Supaya kita tidak lagi rindu kepada akhirat. Supaya kita tidak lagi mengingat kematian. Padahal hidup ini harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Apakah boleh kita berhenti hanya karena masalah rumah tangga? Boleh tidak seorang mukmin berhenti beramal hanya karena urusan rumah tangga? Boleh tidak seorang mukmin berhenti beramal, berhenti mengingat Allah hanya karena urusan anak? Tidak boleh. Apapun yang kita alami,
tidak boleh membuat kita berhenti berzikir kepada Allah, dan tidak boleh berhenti beramal apapun yang kita alami. Jalan terus, karena kita ujungnya kembali pada Allah sendiri. Anak, suami, keluarga, orang tua, istri, harta, itu semua alat untuk beramal, alat untuk berzikir. Tapi kalau dijadikan oleh syaitan malah menyerang kita, tenang. Ingatkan diri kita, semua ini justru digunakan oleh syaitan untuk menghalangi kita dari Allah, menghentikan kita dari amal yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bedakan sedih sesaat dengan sedih yang berlarut-larut. Sedih sesaat manusiawi. Disitulah keindahan kita, supaya kita bisa menjadikan rasa sedih kita sebagai ladang pahala. Tapi sedih yang berlarut-larut, dari mana asalnya? Dari syaitan. Untuk apa? Untuk membuat hati tidak lagi mengingat Allah dan rindu kepada Allah. Untuk apa kita dibuat oleh syaitan sedih berlarut-larut? Agar kita berhenti dari amal soleh. Semoga kajian kita bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan hati yang bersih, hati yang selalu penuh kebahagiaan dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik kepada kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan dunia bagi kita sebagai ambisi terbesar kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan hati sehingga kita tidak hanya sedih hanya karena urusan dunia. Kita akan sedih, memiliki hati hanya sedih karena kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki agama kita yang menjadi benteng hidup kita untuk menghadapi kehidupan dunia dan kembali kepada Allah. Semoga Allah memperbaiki akhirat kita, karena akhirat adalah tempat kita kembali. Semoga Allah memperbaiki dunia kita, karena dunia adalah tempat untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan melindungi kita dari siksa neraka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih Ustaz. Insyaallah beberapa Pak. Apakah masih ada untuk bertanya atau sudah saja Ustaz? Cukup. Saya kira nanti kalau ada pertanyaan malah bikin ibu-ibu curhat nangis jadinya. Karena ini masalah, tema ini membuka ruang untuk kepada ibu-ibu untuk curhat gitu. Jadi saya tidak memberi kesempatan, kecuali temanya yang lain saya kasih kesempatan. Karena saya lihat di sini ibu-ibu wajah-wajah curhat gitu. Jadi saya mohon maaf tidak memberi kesempatan ruang kepada ibu untuk bertanya.